hari H-1 gue berangkat ke Palembang, gue telepon roadman-nya Kunto. Besok gue nggak berangkat ya, gue bilang gitu. Maksudnya gue nggak berangkat bareng. Lu berangkat duluan aja nggak apa-apa, ntar gue beli tiket sendiri. Di situ gue ngucap deng, ini pengorbanan terakhir gue buat kampus. Gue ngucap tuh, ini pengorbanan terakhir gue buat kampus. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja, sehat-sehat terus. Udah menjalankan new normal nih kalau kata teman-teman yang lain. Tapi ya semoga aktivitas tetap bisa berjalan seperti normal ya, apa adanya ya. Oke, teman-teman udah nonton episode-episode Serundeng sebelumnya. Gue yakin dan gue harap itu bisa menginspirasi kalian juga, memberi masukan-masukan positif buat kalian, dan juga memberikan gambaran untuk misalnya kalau kalian mau masuk dunia musik kayak gimana sih, atau sekarang apakah di musik bisa hidup nggak sih, gitu-gitu. Semoga itu bisa sharing dari teman-teman gue di episode-episode sebelumnya bisa menginspirasi kalian juga. Oke, kemudian di episode kali ini spesial banget juga karena kedatangan tamu yang jauh banget nih rumahnya nih kebetulan. Dan juga dia adalah seorang basis profesional, dia udah main kemana-mana. Dia juga cukup terkenal di kalangan teman-teman musisi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih dia pengalamannya, gimana dia memulai karirnya sebagai musisi gitu. Oke teman-teman, dia juga session player. Banyak banget artis-artis di Indonesia ini dia udah ngiringin ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Please welcome Amal Baskara. Halo guys. Gila keren. Mal, apa kabar? Thank you ya. Udah datang di Justru gue yang makasih udah diundang di acara Serundeng. Keren. Terima kasih loh. Ini biar kita bisa berbagi ke teman-teman yang baru mau masuk main musik. Oke. Itu kan kadang ada juga yang mereka melihatnya hanya sempit gitu, kayak pengen main musik, pengen ngeband atau pengen kayak ini, pengen kayak si ini, pengen kayak si itu. Sedangkan dunia musik kan gak sesimpel itu kan. Betul. Ternyata masih banyak masih banyak ruangan-ruangan yang atau ruang lingkup yang mereka nggak tahu gitu. Jadi kita bisa sedikit sharing. Betul. Gitu. Thank you Amal. Jadi Amal nih sekarang main bass kan, masih main bass ya? Masih. Oh iya. Kirain habis Covid udah nggak main bass. Tiba-tiba jadi main keyboard gitu. Ya belajar aja main keyboard. Main MIDI ya. Keren. Masih main bass ya? Masih dong. Keren. Nah, dan session player reguler juga. Apalagi sih aktivitas berbas lo? Ya sebelum Covid lah. Sebelum Covid ya session, masih reguler. Rekaman. Oh, dia punya single juga? Ada. Single solo ya. Boleh dicek di Spotify. Boleh dicek Spotify. Amal Baskara judulnya Letter to a Heart. Anjir, Keren. hampir lupa lo gue juga. Hampir lupa ya. Gitu rekaman juga ada, pokoknya semua berbau-bau bass lah dia. Nah, ini pertanyaan gue selalu kurang lebih begini di awal, kayak sama ke teman-teman yang lain. Gimana sih lu memulai pengalaman bermusik lu gitu? Lu mulai dari sekolah kah, atau lu emang les, atau gimana? Kalau yang formal gitu, gue jujur gue nggak pernah les sih. Maksudnya kayak Farabi atau apa tuh gue nggak pernah les. Jadi gue lumayan bisa dibilang otodidak sih gitu. Oh oke. Dulu gue sempat les mau belajar baca tuh di Gladiresik Musik apa ya yang waktu itu yang program yang ada dulu gue lupa, gratis gitu. Jadi lu masuk gitu? Gratis. Jadi kayak kalau lu bagus kayak beasiswa kayak gratis gitu lu. Kalau nggak salah tuh dulu tagnya itu kayak buat musisi jalanan yang mau bisa belajar musik. Akhirnya gue karena gratis, anak kuliahan toh, gue ikut. Ini pas lu udah kuliah nih? Udah kuliah. Terus? Kayaknya tuh awal-awal gue kuliah banget deh. 2008, 2009 kali ya. Terus gue les di situ, emang teori basic emang gue ngajar basic kan. Cuman emang waktu itu gue udah main kan, maksudnya nggak yang baru belajar main bass, tapi udah main. Lucunya pada saat itu salah satu gurunya bilang gue, jadi pas abis program itu selesai, gue pengen lanjut kan. Gue pengen ya udah nggak apa-apa gitu. Terus jadi tuh abis yang sesi pertama itu, kalau misalkan nilai ujian lu bagus, lu dapet beasiswa. Buat beasiswa asin lu nggak bayar gratis gitu kan. Gue nggak boleh terusin deng. Lah karena disuruh ngajar gue. Wow, keren. Gue bilang lah, langsung suruh ngajar. Disuruh ngajar. Gue bilang, jangan. Justru gue nggak tahu teori. Gue bilang gitu kan. Pada saat itu gue nggak tahu teori. Cuman dari situ kayak, oh iya gue skipnya banyak juga ternyata ya. Jadi kayak lu bisa mainin satu, tapi lu nggak tahu asal usulnya dari mana. Apa gitu. aja, benar-benar. Oh gitu ya. Udah akhirnya gue nggak mau juga jadi guru karena gue emang nggak bisa juga ngajar pada saat itu kan. Ya udah dari situ tuh tahun 2000 sekian. Nah terus gue tuh mulai nyemplung pertama kali hitungannya sessionan lah ya gitu. Oh lu session dulu apa reguler dulu?
Reguler. Oh, lu Justru gue reguler dulu. Reguler dulu gue ganti-gantiin Bani dulu. Oh, Bani kan udah ada di episode sebelumnya kan. Iya, udah ada. Sebenarnya Bani tuh yang lumayan membawa gue ke dunia industri musik yang ngamen. Session tuh awal dari Bani justru. Oh, gitu. Bani, Anka Diov, Christian Dharma gitu. Itu tuh ya. Geng-geng itu. Nah, jadi awalnya tuh gue ikut vendor competition tuh 2009. Oh, oke. Vendor competition 6 besar Jabodetabek tuh. Alhamdulillah dulu masuk 6 besar. Final terus di situ gue ikut bareng sama Anka kan, karena gue kenal sama Anka udah lama. Di situ gue ketemu sama Bani. Oh, oke. Di Bani, Tom Chin. Iya, Tom Chin kita sebutnya. Kita sebutnya Tom Chin, mohon maaf nih. Chin kan nggak tahu apa. Tom Setiawan. Terus ada anjir siapa aja ya? Kok gue berenam? Fanny dari juara satunya tuh Fanny, cewek, basis cewek. Oh, oke. Juara duanya tuh kalau nggak salah Anka, juara tiganya Iqbal sama basisnya. Oh, Iqbal dulu main bass ya? Ya Iqbal. Oh, bukan guys, cabut ya guys. Bukan ya. Oh, ada Iqbal bass ya. Iqbal bass, terus gua, Bani sama Tom Chin sisanya. Nggak juara gua bertiga lah gitu. Nah, dari situ ternyata dulu 2007 itu gue SMA gue sempat ikut festival bass juga dulu. Oh, oke. Anjir zaman itu banyak ya, maksudnya brand-brand tuh bikin iya. Jadi itu kan dulu kan ada Chord Magazine kan? Iya, ada Chord Magazine. Ada Chord Magazine. Nah, itu tuh gue dikasih tau sama bokapnya teman gue. Oke. Ikut mal gini. Akhirnya gue ikut. Di situ pertama kali ternyata gue ketemu Bani 2007. Oh, oke. Bani masih gondrong, rambutnya pirang kalau nggak salah Ban. Terus main tapping. Keren. Zaman itu ya. Zaman itu tuh. Gue inget banget Bani sempat mau nganterin gue kelar itu ke stasiun, ke terminal apa gitu gara-gara kendaraan umum. Gitulah singkat ceritanya. Nah, terus 2009 gue ketemu lagi sama Bani. Oke. Sama Anka segala macam. Dari situ kan kenal lagi kan, kayak pernah ketemu deh gitu-gitu. Kerap lagi lah. Habis itu gua mulai main sama basis-basis, standar lah kan basis-basis, ngejam. Gua sering ke rumah Anka dulu. Oh, oke. Latihan bareng sama Anka gitu-gitu. Nah, terus suatu ketika ada basis namanya Mas Dani, orang Jogja. Oke. Dia buat showcase di Salihara enggak salah. Buat showcase di Salihara. Gua diajak sama Anka. Itu pokoknya pas era-era lagi festivalan banget. Gua lupa apa gua abis audisi keberapa, semifinal atau apa gitu gue lupa. Gue lagi di rumah Anka ngajak gue. Ya. Jadi di situ tuh pertama kali gue ketemu Christian Dharma, Sultan Renaldi, Fajar, Vian, ada Adrian Bramantio, segala macam bass-bass itulah. Nah, udah dari situ sih. Nah, gue jadi mulai banyak kenal musisi-musisi di situ dari basis-basis dulu sih pasti. Nah, yang pertama kali ngasih gue job, yang gue inget tuh Bani. Oke, itu reguler. Jadi abis yang festival final, final selesai si Bani datang dong gua reguler. Bani tuh reguler dulu itu di mana? Vinplus Kemang. Oke, Vinplus Kemang gua main sana ngejam lah. Bani terus Bani, "Mal, ini ada job gantiin gua dong." Wah, gua deg-degan setengah mati dulu. Awal itu ya awal ya. Dulu kan anak band kan, manggung 10 lagu ya lu udah pasti tahu lagunya kan. Tiba-tiba gantiin Bani, gitu tuh gantiin event langsung. Oh, event. Langsung event. Main sama nyanyi siapa ya? Oh, nyanyi namanya Dini Budiayu. Oke. Dini yang main gitar Vicky Anggoro. Oke, itu Bani sama Vicky tuh udah dari sepaket tuh. Sepaket ya. Kahonnya siapa ya? Lupa gue. Oke. Ya itulah pokoknya. Akhirnya gue dari situ deg-degan tuh, ngulik 20 lagu, 30 lagu. Perasaannya masuk dunia reguler tuh. Pucet toh, enggak kenal siapa, ini main kayak apa gitu. Dulu jujur gue sering banget ketemu sama orang yang gue berterima kasih, gue enggak mau sebut nama lah gitu, yang bilang main lu nggak enak deh, harusnya kan lebih ada yang gitu. Jadi yang pahit-pahit gitu tuh justru yang ngebentuk lo sehingga jadi karakter yang sekarang. Walaupun gitu lah pokoknya ya. Oke, buat teman-teman penasaran sih gitu soal gitu. Oke, tapi ini menarik ya. Jadi teman-teman nih gue ada bahas beberapa nih. Tapi sebelumnya gue penasaran juga, kenapa lu pilih bass? Dulu gue main drum. Oke, itu SD, SMP? SD gue main drum. Oh, SD main drum terus? Soto-sotoyan aja sebenarnya sih. Nggak ngeband juga, jadi cuman anak-anak SD sewa studio 25.000 jam tuh dulu kan. Ngeband gitu. Ngeband terus gue suka dengar bunyi drum dulu. Cuman gue kayaknya nggak bisa main drum. Akhirnya gue ngeliat abang gue dulu main bass zaman di SMA. Oh, abang lo main bass. Terus gue diajarin dulu. Di rumah berarti ada bass dong? Nggak ada, gue pakai gitar akustik. Oh, wow. Pakai gitar opong. Keren. Jadi tuh gue punya bass tuh baru kelas SMA baru punya bass. Berarti lu nyobain bass tuh SMP? Gue bangun SMP tuh punya bass temen gue, ada sahabat gue dulu. Alhamdulillah masih sahabatan sampai sekarang. Dia orangnya multi talenta juga dulu. Jadi dia punya studio. Jadi gue kadang
bawa pulang bahasa Bawa pulang dia jam buat bahasa. latihan Nah. gitu fingering gitu. Oke. SMP. Nah dari situ sih Dari sebenarnya. situ ya jadinya. Dari Jadi situ gue main. udah main ngeliat bass abang terus gua, jadinya ya? Main bass akhirnya dari SMP. Gue main bass karena gue minta ajarin sama abang gue main bass. Dulu lagunya The Wonders, Dating You Do kan Ada susah tuh. gitu ya. Nah itu gue bisa tuh kelas 1 SMP deng. Oh lu udah bisa tuh ya? 1 SMP tuh. Anjir. Lain kan. Iya, Ditanya tuh chord apa gue nggak tahu. lu hafal bagian Yang penting ini gua ya. hafal bentuknya Hafal bentuk aja jari gitu. ya. Hafal bentuk jari. Gue diajarin abang gue dari situ. Ketemu sama teman-teman SMP. Main ngeband bareng. Oke. Ya dari situ sih gue. Dari situ ya. Jadi main bass bablas sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tadi kan lu juga cerita kayak lu ketemu gue bilang komplotan, kumpulan Kayak basis- preman iya, deh. sorry. Komplotan. Kumpulan teman-teman basis terus lu ikut. Kalau sekarang kayak udah jarang kayaknya maksudnya kompetisi ya tadi kompetisi Iya, competition, benar, vendor benar. competition tuh kayaknya udah jarang ya, bahkan udah nggak pernah kedengeran sih kalau gue ya. Iya benar. Gitu. Jadi misalnya kalau dulu tuh masih ada gitu-gitu teman-teman, jadi perkumpulan bass-bass gitu ketemu dan maksudnya sebenarnya itu sangat bagus ya, maksudnya lu Bagus banget bisa saling sebenarnya. sharing dengan Sharing. pemain bass lain, bisa tukar-tukar informasi. Maksudnya jadi kalau kan kadang sekarang nih ada juga ya, maksudnya nggak semua, cuman ada juga kadang kalau susah sama pemain bass ada sikit, aduh dia main bass ntar dia geser posisi gue nih atau segala macam gitu, kan. Jadi buat teman-teman di rumah jangan khawatir, jangan resah, dan itu hanya mindset aja. Sebenarnya makin banyak, makin erat perkumpulan satu instrumen itu sebenarnya semakin bagus ya. Bagus sebenarnya. Bisa Ya, bertukar pikiran, bisa tuker bertukar kerjaan. Iya, buktinya nih Amal pertama kali dapatnya dari bass Bani, juga. dari basis sama basis minta gantiin Gitu. gitu. Jadi itu harus dimaknai dengan lebih positif lagi, Betul. teman-teman gitu. Nah, terus lu dari yang anak band cuman ya maksudnya taunya beberapa lagu konsep, tiba-tiba lu masuk reguler, itu perasaannya gunda gulana ya. Guna-guna. Cuman dulu kan emang ya kebetulan gue kan emang dari dulu emang suka cari duit sendiri. Oh oke, ya. Dari dulu emang suka duit. Cari duit sendiri. Jadi dulu ngeband pun alhamdulillah ada tambahan buat uang jajan lah, anak kuliahan kan, ya kan. Tiba-tiba kayak waktu itu tuh kasih kerjaan jajan 500.000. Wih, 500.000. Biasanya kalau ngeband 100.000, kadang nggak dibayar kan. Hah, 500.000? Gue bilang, tapi gue dulu takut karena lagunya baik banget kan. Gue nggak tahu siapa yang nyanyi, chordnya dari mana, gue nggak tahu gitu. Ya udah, akhirnya gue dari situ udah deh sikat aja. Dulu gue tuh sampai sekarang pun gue orangnya nggak pedean deh sebenarnya. Oh iya, masa sih? Nggak pedean gue, sumpah. Gue nggak pedean itu sebenarnya. Gue minderan orangnya. Gue orang yang mungkin nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya gue deep down tuh orangnya sangat minderan. Oh oke, lu berarti banyak insecurity dalam diri lu ya? Iya, jadinya kayak meragukan diri sendiri gitu. Kayak gue bisa nggak ya, gitu. Akhirnya Bani yang dulu bilang, lu bisa, lu pasti bisa. Lalu saya katanya sikat, malas kayak sikat. Jadi emang gue diyakinin Bani, Anka, lu bisa. Ya, di support terus ya teman-teman ya. Gila, itu bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi berasa minder, merasa apa, ya jangan khawatir, maksudnya kalian tetap maju aja. Mungkin salah satu makna dari ceritanya Amal menurut gue ya, kayak kalau misalnya lu lagi minder, ya lu cari komunitas yang mendukung lu kan. Kurang lebih lu semangatnya gara-gara itu kan. Bener. Lu dapat teman-teman yang support gitu. Emang kan katanya kan kata buku, kalau gue baca buku di internet apa gitu kan, lu emang harus cari lingkungan yang positif gitu. Lingkungan yang bisa ngebawa lu kasarnya naik kelas gitu. Naik kelas ya. Push lu to the limit ya. Yoi gitu. Boleh deh. Bahasa Inggris bagus ya. Oke, nah, Mal, terus nih kan lu kuliah. Iya. Lu kuliahnya apa sih? Kuliah musik? Enggak, kuliah hukum gua dulu. Oh, lu kuliah hukum. Kenapa lu ambil hukum? Gue emang dulu pengen jadi salah satu, pokoknya nyemplung di dunia hukum lah. Oh, emang itu lu pengen dari masuk SMA gue udah tahu gue mau kuliah hukum. Dari kelas 1. Gitu. Jadi kan kelas 2 kan pilih IPA IPS tuh. Iya. Gue dulu bisa dua-duanya. Gue bisa IPA, bisa IPS. Sombong. Iyalah harus. Itu harus sombong, bro. Anjay. Keren. Habis itu pas mau naik kelas, gue dipanggil wali kelas gue sama bokap gue itu. Kamu tuh bisa dua-duanya, kamu yang mana gitu. Kan entah kenapa dulu itu IPA selalu dianggap lebih anak-anak yang lebih pintar dibanding IPS. Sekarang kayak masih deh. Selalu gitu ya, kayak IPA gitu. Tuh kayak gue IPA loh. Iya, gue IPA loh gitu. Gitu. Cuman waktu itu gue bokap gue dulu IPA, abang gue IPA, nyokap gue IPA. Pokoknya orang-orang yang arahnya ke sana gitu. Gue nggak mau, gue bilang gitu. Gue masuk IPS. Kok kamu masuk IPS? Kenapa emang? Kok kamu mau masuk IPA? Karena gue pada situ gue udah tahu gue mau kuliah hukum, buat apa gue kuliah IPA? Gitu. Ngapain gue harus belajar biologi, fisika, stop sih. Gitu. Jadi gue mendingan ngapain? Jadi gue mendingan mengambil IPS karena buat gue lebih masuk lah ke hukum.
Itu Oh sih gitu sebenarnya. ya, benar. Karena mungkin nggak tahu ini agak jauh sedikit, agak melenceng sedikit. IPA IPS itu gue juga menarik karena mungkin ya ini menurut gue aja kayak kalau anak IPA itu bisa ketika lulus lu bisa ngambil kuliahnya IPS. segmen apa aja, bahkan segmen IPS pun Lebih bisa ngambil. luas sebenarnya. Sedangkan kalau IPS lu nggak bisa ngambil segmennya IPA Nggak kan. bisa, iya. Jadi terkesan kayak kalau lu IPA lu pinter, padahal emang nggak juga ya Nggak juga, teman-teman ya. guys. Jadi kayak gitu guys. No offense ya, gue nggak No nyerang offense. anak IPA. Sebenarnya sama deng. Kalau menurut gua kayak genre musik. Nah, Entah kenapa orang yang main jazz selalu dibilang lebih jago dibanding orang yang main rock. iya benar. Atau apalah Iya, kayak iya, genre benar. ini lebih jago, metal lebih Iya. bagus apa. Gue sama aja. Sama aja benar. Mas gue kayak jazz ya punya itu sendiri, rock punya Iya. sendiri, begitupun juga dengan ilmu pasti gitu kayak Iya. hukum punya apa sendiri, IPA IPS Iya, gitu. iya benar-benar. Karena orang IPA belum tentu bisa ngitung, Iya benar. ya kan? Orang IPS Iya. belum tentu bisa ya kayak orang IPA mengetahui Ngapal bahasa-bahasa bahasa, Latin gitu-gitu kan. Iya, ngapal-ngapal gitu. Ngafal-ngafal gitu kayak sama aja gitu. Iya, iya, semua, benar-benar. nggak ada bedanya. Nah, terus lu mulai kepikiran kayaknya gue musik nih, gue bakal hidup di musik nih. Itu pas kapan tuh fasenya? Ingat gak lo? Mimpi anak anak sekolah aja sih deng dulu deng. Oh, tapi dari sekolah berarti lu udah gue pengen emang pas. Jadi ini kalau mundur dikit, Ah. SMP tuh gue dulu basket, olahraga banget Oke. anaknya. Oh, wow, sporty. Sporty dulu anaknya. man. Jadi gue SMP tuh basket dulu, SMP basket, Ah. terus udah latihan serius lah Ya, sampai gue diajak. Mau pelatnas nih ya. Gue sampai Oh, sana iya, juga iya. sih, maksudnya sempat diajak sampai latihan sama Aspak Junior. Oh, masuk klub Gitu. lah, masuk klub gitu ya. Nah, disuruh latihan di Senayan. Terus gue diajak doang, tapi nggak Iya, masuk ke iya, tim iya. itu. Terus muntah-muntah gue deng. Oh. Tapi yang latihan fisik. Wah, kalau mainnya sih oke ya. Nah, oke, Latihan ternyata kan fisik ada kan, latihan fisik, iya. latihan ini endurance, Nggak- iya. wih fight juga. Nggak seenak yang kalian Terus kira. tiba-tiba SMP kelas 3 gue udah mulai ngeband, SMA kelas 1 ngeband kan. Ya. Pas lulus SMP, masuk SMA, ngeband tuh kan. Ya. Gue latihan dulu basket seminggu paling nggak minimal banget 3 kali deh. Wah. Latihan fisik, apa Iya. segala macem. Band seminggu sekali, latihan 2 jam, studio dingin duduk. Iya. Dulu, mending gua ngeband Iya, gitu. iya. Kalau di compare gitu ya. Ngeband gitu. Iya. Dari situ ya emang karena ngeband manggung. Gua beda umur kan 5 tahun sama abang gua. Nah, Oke. gua seband sama abang gua pada saat itu. Oh, sempat seband. Lah, abang lu kan main bass juga. Abang gua main gitar. Oh, jadinya. akhirnya jadi main gitar. Dia lulus SMA, dia main gitar, nggak main Oke. bass lagi. Ah. Jadi gua seband lah sama abang gua, diajakin ngeband sama abang gua, udah gua ngeband bareng. Cukup ya oke lah, bandnya nggak jelek-jelek banget, punya lagu, punya album. Punya album ya, ntar Iya. bisa didengerin. Apa Nggak ada tapi di Spotify. Bukan ya? Oh, nggak ada di Spotify. Nggak rilis Spotify Oke. dulu. Karena berbagai macam ya Ya, satu ya, dan lain ya. halnya lah ya gitu. Oke, Gitu. terus? Dari situ mulai gue jadi kayak oh kayaknya main musik enak gitu. Karena emang gue seneng juga kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak udah main musik aja gitu. Jadi udah ya mimpi lu dari SMA ya. Dari SMA akhirnya lah jadi ya. gitu. Nah, terus kan lu kuliah hukum nih. Terus tadi kan lu bilang lu juga udah ya maksudnya udah nge-plan lah, udah merencanakan hidup lu kayak lu bakal hukum. Nah, besok kan berarti lu jalan dua-duanya pas kuliah dong. Iya. Hukum dan musik berjalan berbarengan. Mm-mm. Nah, akhirnya lu mulai apa ya, kayak triggernya itu kapan pas lu mulai meyakinkan bahwa kayak berarti kayaknya gue musik nih ininya. Walaupun lu tetap lulus kan, lu kuliah lulus kan? Lulus. Nah, itu kapan tuh titik balik lu? Oh. Nah itu, gue masuk kuliah 2008, gue angkatan 2008. Oke. 2009 tuh gue ikut vendor competition itu. Ya. 2009 gue ketemu sama anak-anak Yang itu lagi kan. tadi, ya. Terus sama gue ketemu beberapa musisi juga dari luar lingkungan itu, Iya. beda lingkungan. Iya, iya. Jadi sering latihan bareng, ngejam ke rumahnya nginep, latihan bass iya. bareng gitu. Kayaknya mulai dari situ deh. Dari- Seingat gue ya. Iya, iya, iya. Nah, terus gue tuh awal-awal main sama siapa ya? Calvin Jeremy kalau nggak salah. Oh, lu pertama Calvin Jeremy ya? 2011 ya sama Calvin. 2000 berapa? Oh, 11. berarti itu masih kuliah ya, 2011 kan? Masih kuliah. Oh, oke. Nah, itu kan udah mulai jalan bareng kan. Nah, Iya. terus habis itu udah mulai manggung kan 2011 tuh. Itu udah mulai manggung. Yang ya sekali sebulan 4 kali, Iya, 2 udah mulai kali, ada ya. udah mulai ada lah gitu. Padahal nggak ganggu jam kuliah Oh, oke. sebenarnya. Iya, iya. Cuman kayak gue merasa kuliah gue terganggu. Wow. Jangan ditiru ya guys. Jangan Emang nggak ditiru bagus. kalau yang ini. Emang harus bisa dua-duanya gitu. Iya. Sebenarnya kalau lu bisa kuliah mending kuliah udah selesai. Iya, iya, iya. Oke. Itu lebih bagus. Jadi akhirnya Akhirnya gue memilih ngeband. ngeband. Terus ini yang mungkin menarik ya buat gue kayak. Jadi gue kalau boleh tanya apa yang membuat lo maksudnya membuat diri lo yakin kalau kayak ya gue akan ngeband tapi gue tetap harus kelarin nih kuliah gue nih, karena kan kalau kayak kemarin beberapa cerita kalau gue juga gitu, gue juga lulus gitu, maksudnya gue juga ngeband tapi ya maksudnya gue pengen ngeband tapi gue tetap lulusin kuliah gue. Nah kemarin ngobrol sama Agung Munte akhirnya memilih untuk kayaknya gue nggak bisa nih, gue nggak kelarin.
Oke. Dan ada beberapa teman-teman musisi lain lah, maksudnya kayak Martin Sihan juga bukan kayaknya emang enggak, akhirnya memilih kayak udahlah gue udah di sini nih. Gitu. Nah, motivasi lu atau apa yang lu pikirin sehingga lu kata maksudnya walaupun gue tetap musik tapi gue harus tetap karir, itu apa tuh? Tanggung jawab gue sebagai anak kepada orang tua kalau gue. Keren. Sama. Itu nomor 1 gue. Iya. Jadi dulu pokoknya terserah lu mau ngapain, yang penting lu lulus kuliah. Iya, benar. Gitu kan. Ya udah gue selesain kuliah gue. Selesain walaupun lama ya. Iya, wah, itu penuh dengan drama, Deng. Wah, penuh dengan drama. Penuh dengan drama. Lu lulus tahun 2015 gue 7 tahun kuliah. Iya, lu harusnya 2012 kan? Harusnya 2012. Nah, gue tuh sebenarnya 2013 udah bisa selesai. Oh, cuman jadi wah, panjang, Deng. Intinya aja. 2012 tuh gue udah nyusun skripsi. Oke. Jadi gue pas setengah tahun tuh udah beres sebenarnya. Yeah, gue tinggal skripsi kan. Jadi gue ngurus skripsi. Pokoknya udah ngerjain skripsi lah. Gue pada situ udah ngerjain. Terus sama dosen pembimbing gue disuruh ganti judul. Wow, itu males banget. Sebenarnya gue nggak masalah karena discuss kan. Oke, ganti judul karena ini lebih bagus gini. Oke. Ya wes. Pokoknya skripsi gue sangat menarik sampai yang dosen tamu tuh ngantri pengen nguji gue. Oke. Nah, udah dong, skripsi gue kelar nih ceritanya nih. Gue mau submit. Terus si kajurnya, kepala jurusan, karena gue daftar dengan judul A, gue ngumpulin pakai judul B, nggak diterima deh. Wah. Terus jadi kalau kamu mau ini, kamu harus ngulang lagi dari awal. Jadi judulnya harus di-approve dulu sama si kajurnya. Kalau oke, baru bisa. Lah, gimana sih ceritanya? Gue kayak, wah ribet gila, gue bilang itu. Kesel dong gue. Udah, gue malas kuliah. Wow, ada sedikit kepahitan di situ ya. Kepahitan, kan gue kayak anjing gue udah ngerjain nih gini. Kok kayak gini gitu. Ya udah gue kayak malas-malasan jadinya. Bukan malas kuliah. Jadi malas-malasan. Ya udahlah, udah gitu kan lu ada aktivitas lain kan. Ya udah gue fokus kepada main musik lah pada saat itu. Oke. 2013 tuh gue udah mulai fokus main musik banget. Ya oke. Terus akhirnya kenapa lu mengambil keputusan kayak ya udah tetap gue harus kelarin nih 2015. Jadi nyokap gue itu dosen di kampus gue. Itu, cuman beda fakultas. Dan nyokap gue kebetulan waktu itu lagi apa sih bahasanya menjabat di bagian rektorat lah, bagian penelitian. Gue tuh dulu sering nganterin nyokap gue ke kampus. Hampir tiap pagi gue nganterin nyokap. Dari rumah gue ke rumah nyokap. Terus gue pas udah pengisian SKS kan. Biasanya gue datang tuh cuman bayar, udah. Semester depan bayar, udah nggak pernah datang ke kampus. 1,5 tahun deh gue kayak gitu deh. Anjay, ya. Nah terus donatur ya. Baik kampus ya. Terus 2015 itu gue nganterin nyokap gue kampus kan. Terus gue kan hari ini jadwal buat ngisi SKS kan. Sekalian deh gitu gue bilang gitu kan. Gue parkir, gue kesana ngisi SKS. Kok nggak bisa ya, kayak nggak bisa kesubmit gitu. Terus gue nanya, Pak kok nggak bisa Pak? Wah nggak tahu nih, harusnya sih bisa ya gini. Coba kamu ke bagian kemahasiswaan dulu. Biasa kan kalau gitu ada pembayaran yang belum lunas atau ada apa gitu kan. Gue udah bayar semua yang gue inget kan. Gue kesana, terus ditanya nomor pokok mahasiswanya berapa mas gitu. Gue sebutin lah. Wah mas angkatan 2008 ya? Iya pak, gue bilang gitu. Mas kalau misalkan semester ini nggak selesai mas di DO. Wow, itu jadi alasannya. Itu alasan gue kenapa gue kelarin. Benar-benar. Ya tapi itu ada hikmahnya, maksudnya kalau nggak gitu kan lu pasti akan slow aja. Jadi akhirnya gue selesai karena mau di DO deh. Habis itu gue ngebut kan ngerjain skripsi. Gue kejar lagi dosen gue, kemana aja kamu? Ya kan berarti lu start dari awal lagi ya? Akhirnya enggak. Akhirnya enggak. Akhirnya gue mau pakai cara yang ada terkenal di Indonesia namanya nepotisme. Karena gue tahu nyokap gue dosen, gue bilang gue tuh dari awal gue kuliah, gue nggak pernah mau tahu orang-orang tahu kalau gue anak dosen. Nyokap gue juga nggak ngasih tahu. Ya udah, saya gue bilang gini, Bu gimana Bu, mas aku gini. Loh kok gitu, nyokap gue juga kesel kan. Ya udah, akhirnya gue ada temennya nyokap gue kebetulan jadi wakil dekan di Fakultas Hukum. Ya udah gue kesana ngadep kan, gue ceritain masalahnya. Oh kamu anak ibu ini ya, kenapa, coba mas ceritain gini. Gue ceritain, loh kok kayak gitu, kamu bawa skripsi kamu nggak? Bawa apa? Gini. Ya udah sini saya tanda tangan gitu. Jadi di ACC sama dia. Gue nanya, Pak emang nggak apa-apa Pak? Soalnya kan kata kajur nggak boleh gini. Loh kamu kan kuliah hukum, kamu anak hukum, kamu tahu dong hierarki hukum seperti apa katanya. Iya tahu Pak. Iya di paling atas kan. Kalau misalkan kajur sama wadek, wakil dekan, lebih tinggi mana? Wadek Pak. Berarti kalau saya approve, harusnya di bawah saya approve nggak? Oke Pak, siap. Easy. Ya udah, terus abis itu gua
Itu kan dari Wadek. Nah, terus temannya nyokap gue, sahabat nyokap gue wakil rektor. Oke. Jadi gue dikasih surat pengantar buat ngasih langsung. Jadi abis dari Wadek, gue ngelampirin surat dari Wadek, tanda tangan Wadek sama dari wakil rektor. Bagian akademis. Oh, combo ya. Combo toh. Gue ke Kajur, gue mau ngajuin, lo nggak bisa dong mas gini-gini. Gue lupa tuh dosen apa ya, hukum pajak apa. Benci banget gue pelajarannya. Dosennya juga kadang agak benci juga, cuman karena nyokap gue dosen, gue nggak bisa benci-benci banget sama dosen. Gue takut nyokap gue dibenci gitu kan. Nah ya udah, terus gue kasih, lo mas kok ini nggak bisa, kan harus mulai dari awal. Lo enggak bu, saya udah dapat approve dari Pak Adnan dulu namanya wakil dekan. Lo kok Pak Adnan? Iya bukan, kalau di hierarki hukum kan berarti lu jelasin tuh yang dijelasin kan, berarti ini lebih tinggi daripada ini, berarti kan udah pasti dia approve bu. Dia nggak bisa marah, cemberut doang. Akhirnya dia ACC. Akhirnya gue sidang skripsi. Anjir, keren. Belum selesai deh. Oh belum? Drama gue belum selesai. Masih ada? Anjir. Jadi gue inget banget gue sidang hari Rabu. Pas hari itu, kan penguji kan teknis sama materi. Dosen teknis gue gak bisa datang deh. Wah. Di luar kota. Kan gue kali deh. Akhirnya ada beberapa mahasiswa juga ketahan di situ kan. Gak bisa. Akhirnya gue sidang 2 kali deh. Jadi sidang sama penguji materi sama dosen tamu. Terus si dosen bilang itu hari Sabtu. Wow, sendiri sama dia doang. Nah Sabtu, gue dulu main sama Kunto di Palembang. Luar kota deh. Gue kayak, terus wah gimana ya? Anjir. Waktu itu flightnya tuh nggak pagi banget. Jadi gue gimana ya? Sempat nggak ya? Gue bilang, Pak, saya ada kerjaan hari Sabtu di luar kota. Saya ada kerjaan di Palembang, gue bilang gitu. Saya harus dapat jadwal yang paling pagi jam berapa? Ada mas jam 8. Ya udah saya mau yang jam 8 pagi. Tapi mas harus datang setengah 8, nggak jadi masalah. Gitu. Akhirnya dikabarin H-1 mundur jam 9. Anjir, terus hari H-1 gue berangkat ke Palembang, gue telepon roadman-nya Kunto. Besok gue nggak berangkat ya, gue bilang gitu. Maksudnya gue nggak berangkat bareng. Lu berangkat duluan aja, nggak apa-apa, ntar gue beli tiket sendiri. Di situ gue ngucap deng, ini pengorbanan terakhir gue buat kampus. Gue ngucap tuh, ini pengorbanan terakhir gue buat kampus. Lulus dong, sidang lulus, alhamdulillah dapet nilai A, sombong lagi ya kan. Akhirnya gue berangkat sore tuh, karena mainnya jam 12 malam, mainnya di klub gitu kan. Jadi gue aman, jadi gue pulang dulu, segala macem, terus gue minta anterin ke bandara sama di sepupu gue, udah berangkat ke bandara. Abis kayak situ, sebelum itu tuh di jalan gue, jadi gue yang jujur kayak, anjing gue udah lulus kuliah, gue ngapain ya sekarang? Nah itu sempat ada dilema itu ya? Ada dilema itu gue, terus gue kayak, ya udah kan, berterima kasih, bersyukur kan lulus, sholat gitu kan, sholat. Terus gue kayak, kasih gue petunjuk dong gitu, gue harus kemana gitu. Ya langsung dikasih petunjuk. Lu abis selesai sidang lu ngapain? Manggung. Ya udah lu manggung aja. Wah, keren. Cerita lu gila keren. Gue menarik banget karena sedikit banyak mirip sama gue ini. Kejadian tragedi skripsi itu. Gue juga kayak gitu, Kajur gue juga nggak suka, cuman gue tuh ganti sama kayak mirip deh, ganti judul, cuman bedanya gue ya karena kan gue nggak punya keluarga dari hierarki dosen kan. Keren. Nah jadi itu buat teman-teman yang lagi kuliah mungkin yang kayak aduh nih gue karena gue juga ada di fase itu malah kayak pas kuliah kayak anjir nih gue abis ini bakal main musik atau ngelanjutin kuliah gue ya gitu. Maksudnya ngelanjutin kerjaan sesuai kuliah gue gitu. Gue juga ada di fase itu sampai akhirnya memilih musik juga gitu sama kayak lu. Cuman alasan dia untuk menyelesaikan kuliahnya karena tanggung jawab orang tua itu gue setuju banget. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah sebisa mungkin, maksudnya gue ya nggak memaksa juga, itu pilihan ya, itu pilihan masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, semuanya menurut gue ada maksud dan tujuannya. Cuman kalau memang bisa ya diselesaikan kuliahnya ya. Kalau bisa diselesaikan. Gitu. Karena itu tanggung jawab sama orang tua. Ya selain bikin orang tua kalian bangga juga, ya gue yakin banget pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kepake lah di dunia kerjaan pasti apapun ada, itu. Pasti ada. Gitu, keren banget. Nah, ini gue suka nih soalnya yang lain kayak kelar kuliahnya. Jadi pasti nggak nyampe situ. Bukan sarjana. Wah. Tapi gue salah satu orang yang tidak memperdulikan apa ya derajat SMA, SMP, pendidikan gue nggak peduli sama sekali. Karena gue banyak melihat kayak orang tuanya temen gue cuma lulusan SMP, tapi dia bisa punya pabrik konveksi gede banget dan kaya banget. Dan gue juga melihat banyak orang yang S1, S2 muda gitu. Kayak temen gue tuh ngejar sebelum 30 dia harus udah S3. Tapi orangnya ya buat gue kayak selalu underestimate orang karena dia ngerasa dia pinter banget, soalnya dia pinter banget gitu. Cuman jadi kayak ya ngeselin aja buat gue kayak
nggak peduli lu dari mana, selama lu orang yang nggak baik aja. Ya benar-benar. Gitu aja. Ya itu apapun yang kalian pilih itu sebenarnya terserah, balik lagi ke pilihan ke kalian. Betul. Kita memberikan gambaran aja kalau dia kayak gitu, kalau kayak gini. Kalau kalian terserah, yang penting semuanya tetap positif ya. Betul, harus gitu. Kita kembali ke musik nih. Akhirnya lu habis lulus sarjana hukum SH ya. Lu akhirnya memutuskan untuk kayak lu pernah kerja bidang hukum nggak? Dulu pas zaman kuliah. Pas kuliah magang atau emang saya nyambi? Dulu ada proyek gue. Pembebasan lahan tanah di Tulungagung. Wow, keren Ya? SMA. Sama teman gue. Bapaknya yang punya kantor gitu lah. LBH-nya. Ya gitu semacam itu. Terus emang temen gue disuruh ngelanjutin kan. Terus dia ngajak teman-teman kuliahnya yang dekat-dekat tuh. Gue dulu sahabatan sama dia. Belum berangkat, Ding. Udah nggak jadi gara-gara nilai jelek. Bapaknya bilang udah nggak usah berangkat. Anjay. Kasian gitu. Nah, tuh pas next semesternya gue udah ngambil SKS dikit karena akan dibilang karena lu akan sering keluar kota gitu kan. Jadi gue ngambil SKS dikit kan. Terus enggak jadi. Kasian. Berarti paling gitu doang ya, maksudnya setelah lulus tuh lu enggak kerja hukum kan? Enggak sih. Ya, langsung musik ya. Langsung musik. Cuman kalau gue hukum sama musik buat gue masih ada nyambung sih karena ini nih menariknya. Apa nih keterkaitan musik dengan hukum menurut lo? Dengan kondisi kayak sekarang nih. Ya, ini lagi cocok banget nih Deng sebenarnya. Misalnya pandemik ini kan sebenarnya force major. Iya. Dan selalu ada di kontrak. Iya, betul. Dan selalu dianggap remeh sama semua orang. Pasti. Tiba-tiba sekarang kejadian. Jadi emang sebenarnya mental buat gue ya, hampir seluruh orang yang ada di sini, orang Indonesia gitu, bahkan seluruh dunia sih, mungkin nggak semuanya siap untuk force major, Deng. Jadi itu hanya tameng aja buat tulisan aja ya. Iya. Jadi ketika kejadian semua keteteran kan, duit gue balikin dong kan, gue udah DP kan nih nggak jadi kayak gitu-gitu kayak lu mulai panik gitu. Terus kalau dari segi financial lu juga nggak siap dengan force major karena sebenarnya lu harus nyiapin dana darurat gitu-gitu sebenarnya buat kayak gini. Jadi banyak yang nggak siap dan menurut gue kalau misalkan nyambung apa enggaknya hukum di musik, buat gue nyambung banget karena lu kalau dealing klien sama siapa lu pasti pakai kontrak. Berhubungan sama musik. Benar, setuju. Lu bisa drafting kontrak gitu, lu bisa buat kontrak, lu tahu kontrak. Jadi kayak ini nggak penting, ini kayak misalkan sebenarnya banyak kontrak yang cuman menguntungkan satu pihak. Kalau lu nggak tahu gitu. Iya. Kalau lu nggak gitu. detail bacanya. Kalau lu nggak detail, kalau lu cuman yang penting gue dibayar sekian, gitu doang ya udahlah nggak apa-apa juga sebenarnya. Iya, tapi emang misalnya ini angka lebih baik karena lu pun adalah mahasiswa hukum gitu. Benar-benar. Seperti yang gue bilang tadi kayak banyak hal yang sebenarnya itu sebenarnya bisa kita hubung-hubungkan gitu maksudnya. Karena ilmu itu luas sebenarnya, nggak kayak hukum buat hukum tuh berarti lawyer aja ya atau hakim ya, tapi enggak juga. Hukum tuh luas gitu. Begitupun juga musik, begitupun juga accounting kayak gua dan juga ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi teman-teman buat yang lagi kuliah jangan patah semangat terus kayaknya gue udah bisa nih ngasilin duit di musik misalnya, gak usah kuliah lah. Ya balik lagi pilihan kalian, tapi kalau memang bisa mendingan kita saranin untuk kelarin. Kalau menurut gue setuju sih sama omongan Mas Jawa, basis Mas Jawa Malik. Waktu itu gue sama Ino lagi. Ino tuh siapa ya? Adalah orang. Ada. Saksikan di episode 1 ada. Dia salah satu sahabat gue. Jadi FAD Bas tuh lagi apa sih buat apa sih showcase gitu, produk showcase di in-house tempatnya Endadesa. Terus dia ngomong di situ, dia sering dapat pertanyaan mending gua kuliah atau gua main musik aja. Banyak yang nanya sama dia gitu. Terus gua takut salah. Pokoknya yang gua nangkap itu selama lu bisa kuliah, lu kuliah. Mas Jawa selalu ngomong gitu ke orang. Maksudnya ya gua kalau kata Jawa, gua main musik nggak kuliah karena gue bisa main musik. Gue dulu nggak mampu kuliah, dia bilang gitu. Jadi selama lu mampu kuliah, orang tua lu mampu biayain lu kuliah, itu gue setuju banget lu kuliah gitu. Bener. Karena kerjaan bisa datang dari teman-teman lu. Benar. Misalkan main musik nih, teman lu kerja di bank, kerja di asuransi, mau bikin acara, terus lu tetap berteman baik. Si ini kan band, lu aja deh isi, jadi duit bos. Benar, karena emang nepotisme di Indonesia itu bisa di in the good way ya. Maksudnya bisa dilakukan di bidang yang lebih positif gitu. Bener banget, bisa. Gitu. Dan sama sekali nggak masalah, justru dia senang karena dia tahu hire siapa. Dan kita juga senang karena di hire sama teman sendiri. Gitu kan. Win-win solution, simbiosis mutualisme. Betul. Keren. Nah, akhirnya lu kayak bermusik, lu session akhirnya. Berarti abis dari Calvin Jeremy, lu siapa-siapa aja nih kalau diurut-urutin? Gue lupa urutannya, Deng, jujur. Tapi yang gue inget tuh tahun-tahun itu gue main sama Calvin Jeremy, Reza The Groove,
Oke. Dulu Reza Groove gue solo. bikin solo dulu dia. Gue main sama Reza Groove, terus main sama Boys to Boys. Nah itu awalnya tuh. Oh, gue main sama Boys to Boys. Gue main sama Boys to Boys itu kan dulu kan Teddy Aditya, Kunto. Sini nih. Kunto. Untuk Adera Gue dapet juga dari Bani. Oh, oke. Jadi gue itu main di acara pensi Storia. Acara pensi gue gantiin Ijul main nama bandnya Storia nama bandnya. Oh ya Storia. Nah terus Adera main juga di situ. Bani yang main bass. Jadi gue dikenalin. Habis itu nggak lama gue main sama Adera. Okay. Nah terus sebelum itu setelah itu yang sebelum itu tuh gue main sama Boys to Boys. Masih ada Kunto Aji. Oke, masih ada Aji cabut dari Boys to Boys. Gue diajakin sama siapa? Panji nggak salah. Panji deh nggak salah. Panji gitar. Panji. Nah itu gue diajak main sama Kunto. Itu pertama kali gue session yang gue menurut gue tuh berharga banget buat gue teh. Pengalaman gue sama Panji tuh sangat berharga. Oke. Kenapa berharganya? Kurang lebihnya ada poin-poin pentingnya? Yang pertama gue kenal sama musisi-musisi lain. Oke. Oh di situ ya, ibaratnya. Kan gue kan pertama kali main sama Kunto tuh drummer Rama Iswara. Oke ya. Gue jadi dekat sama Rama. Gue kenal sama Panji. Gue bisa kenal sama Afif. Ya. Siapa aja Rama Panji gue. Afif. Udah gitu doang. Iya gitu doang dulu. Iya. Habis itu nambah ada Tommy, saxophone, ada Jordi, trompet segala macam. Nah itu setelahnya. Jalan lah. Nah terus Aji tuh dulu suka banget explore musik. Dulu kan belum ada album kan, baru lagu terlalu lama sendiri, jadi masih sering cover. Dulu MD-nya Afif. Terus sering aransemen kan. Dan Afif nggak sekali dua kali kayak kita aransemen bareng-bareng di studio gitu, ada ide terus gue bisa nuangin. Buat gue itu salah satu ide kayak lu kan pasti punya dong hayalan musik kayak gue pengen bunyi gini deh kalau misalkan chordnya kesini gimana gitu. Akhirnya gue belajar banyak banget di situ. Oh, oke. Belajar banyak banget gue. Gimana cara maksudnya belajar banyak bukan gue yang bikin, Afif yang bikin. Terus gue menganalisa kayak oh bisa ya kesini, oh bisa ya kalau misalkan nyanyi gini chordnya kesini terus ngambil notasi apa gitu. Jadi gue banyak banget belajar di Kunto. Terus belajar tentang tim gitu-gitulah. Maksud gue pengalaman gue banyak banget di Aji. Sampai sekarang gue masih berpegang teguh sih. Dan orangnya buat gue sangat cukup positif sih. Sangat positif ya. Nah, itu keren banget teman-teman. Jadi itu maksudnya banyak hal yang bisa lo ambil gitu, nggak cuma kayak karena lo kerja ya udah gue kadang ada yang dapat duit ya gue ikut aja deh, ada MD ya gue ikut aja. Nah ternyata banyak pelajaran kalau emang kalian lebih concern lagi gitu loh. Sebenarnya bukan karena banyak orang yang istilahnya anak-anak teman-teman kita kan bikin diri itu. Ya, make self. Wow. In English. Gue kesel juga denger ya. Lanjut. Iya kayak gitu biasanya kayak banyak orang sebenarnya yang lu bilang dia ngikut-ngikut aja buat gue nggak apa-apa banget karena gue kemarin habis nonton live Instagramnya Risanda, Sanip sama Christian Dharma. Itu bagus banget isinya. Dua senior tuh kayak nggak semuanya harus jadi MD. Ya. Lu jadi orang kepercayaan aja lu bisa hidup nyaman. Lu jadi orang pengikut juga bisa hidup nyaman gitu. Nah waktu itu gue sempat ada di tahap jauh sebelum itu gue mikir sekarang teman-teman gue lagi banyak yang jadi MD. Belajar. Waktu itu kan gue kenal Mas Bud, Marco, Angkat masih jadi player semua gitu. Sampai sekarang mereka juga masih as a player gitu. Cuman gue ngeliat lagi semua jadi situ. Terus yang jago-jago banget jadi solois gitu. Nah menurut gue ya, kalau salah mohon maaf nih. Cuman menurut pandangan gue, ketika semua orang mau jadi produser dan ketika semua orang mau jadi artis, as in penyanyi, solois atau apa. Nah in between itu menurut gue ada gray area namanya deh. Jadi kalau misalkan semua orang jadi produser, siapa yang mau diproduserin? Ya benar. Ketika semua orang jadi artis, siapa yang memproduserin? Bisa juga memproduksi diri sendiri, bisa juga gitu. Cuman menurut gue pasti ada namanya gray area gitu. Itu menurut gue gray area tuh. Siapa aja di dalam gray area itu? Menurut gue yang paling nomor 1 buat gue gitu. Semua pakai gitu. Benar juga, jelas. Dia tidak terlihat sebagai music producer, walaupun dia sangat capable untuk itu. Terus dia nggak penyanyi, dia nggak solois, tapi semua pakai gitu. Iya benar. Hampir semua jadi kitutnya ada keyboardis. Ya bisa dibilang 5 tahun terakhir hampir semua musik-musik yang kalian denger di Indonesia itu ada sentuhan tangan dia ya. Apapun itu bentuknya. Maksudnya gue pengen ada di gray area itu karena menurut gue pada saat itu kalau produser pasti butuh player untuk menginterpretasikan apa maunya produser. Ya dong. Benar. Untuk nge-tag si artis. Nah si artis juga butuh player buat ngisi rekaman, manggung off air gitu. Jadi menurut gue kayak di gray area pun cukup sebenarnya. Iya benar. Jadi dimanapun wilayah
yang itu kalian tempati, dan itu kan pasti proses ya, maksudnya proses akan terjadi terus berdasarkan proses gitu. Ketika kalian udah menjalani semua yang harus kalian jalani, ya pasti pada akhirnya kan akan ya bukan terpilah ya, maksudnya kayak akan ketahuan lah lu bakal gimana posisinya, gitu. ya akan ngerucut gitu secara langsung. Tapi gitu pelajaran buat teman-teman semua nggak apa-apa, maksudnya kalian jalanin aja gitu. Dengan positif gitu. Keren banget lu, malah gila, suka nih gua. Dan lebih bagus lagi kalau menurut gua kalau lu tahu lu mau kemana sih. Ya benar. Jadi lebih terarah ya. Lebih terarah. Jadi kayak kalau gua mau jadi produser gitu, let's say gua harus ini. Harusnya apa aja ya. Lu harus mau ngapain. Benar. Kalau lu mau jadi artis lu juga harus tahu lu mau ngapain. Apalagi lu berangkat dari session player gitu. Lu tahu pasti perasaan player kayak apa kalau misalkan lu ngapain gitu. Iya benar. Gitu, lu udah karena lu ada di posisi itu juga dulu ya. Oke. Nah, ini menarik Mal. Tahun 2000 single lu tuh 2019 ya? Atau 2018? 19. Oh, 19. 2019. Nah, ini menarik nih. Lu kan dari session player reguler juga. Terus apa yang akhirnya menginspirasi lu untuk kayaknya gue bikin karya deh buat gue sendiri. Sedangkan lu tuh basis kan, maksudnya pemain instrumen tuh memang agak susah untuk kadang punya mindset itu ke situ, karena kan biasanya punya karya itu ya penyanyi, terus ya mostly penyanyi lah atau ngeband gitu. Kalaupun solois ya paling kayak pilihnya dua kan, antara lu featuringan sama penyanyi atau lu bikin instrumentalis gitu. Nah itu apa tuh yang membuat lu akhirnya mengambil keputusan untuk gue harus ngeluarin karya ya gitu. Wah, lu panjang banget yang ceritanya deh. Singkat aja. Dulu gue ngobrolin itu sama produser gue pada saat itu sampai sekarang. Risyanda Singgi. Gue ngopi dari jam 3 sampai 9 malam. Wow, jangan ya di sini ya. Ntar lama. Iya kan? Itu gue lama banget. Pokoknya gue ada masalah tentang di industri musik. Buat gue impact-nya nggak bagus, negatif segala macam. Gue cerita sama dia ngasih nasihat segala macam. Sampai ke titik gue harus ngeluarin sesuatu gitu. Maksudnya lu harus ngasih sesuatu yang positif. Oke, itu yang keluar dari diri lo? Iya. Sebenarnya gue pengen. Jadi gue 2019 dan gue udah mulai buat itu dari 2017. Oh, oke. Sebenarnya. Iya. Tapi gue gak pernah pede. Iya. Ada nanti gue akan tahun ini kalau misalkan pandemi ini cepat selesai, job ada lagi, tau jadi bisa nabung kan. Jadi gue bisa ngeluarin album. Jadi salah satu lagu di album itu gue buat sama salah satu teman gue, musisi juga, dari tahun 2017 deh. Oh, oke. Sebenarnya 2017. Gue buat itu dulu, gue tuh udah pernah buat, cuman dulu pas gue lagi sering ngebuat workshop bareng lah, gitu bahasa kerennya workshop bareng. Gue dibilang, Mal, main lu tuh masih terlalu rhythm gitu, maksud gue, lu masih ngiring banget bunyinya. Sedangkan kalau lu punya album solo, lu punya single, lu harus bisa menempatkan posisi lu sebagai solis gitu, yang di depan artisnya gitu kan. Gue belum bisa dapet itu pada saat itu. Oke, sense itu ya. Nah, sense itu. Akhirnya dengan gue buat, dan gue masih sering buat juga, cuman gue cuma dengerin di rumah, dan gue cuma buat, buat. Sampai akhirnya ada satu yang gue suka banget, hasil gue suka banget ya. Nah, pas gue lagi ngobrol sama Sanip, lu buat sesuatu gini, lu kasih sesuatu yang positif ke orang-orang gitu. Pokoknya nasihat dari Sanip deh gitu. Gue kan gue simpen handphone dong. Nip, gue sebenarnya udah buat sih Nip. Dengerin dong ini. Sarah dia dengerin, asik nih. Udah lu ke rumah gue dong. Kapan ke rumah gue ya kita kerjain bareng-bareng. Siapa tahu jadi apa gitu. Dari situ tuh. Oh ya udah. Terus gue kesana langsung. Akhirnya ya udah. Tadinya gue cuma mau ngeluarin satu single udah selesai. Gak ada urusan. Penting gue punya single gitu. Gue punya karya. Cuman gue dulu sering ngobrol sama Mas Bud. Mas Bud tuh pengen kalau dia buat karyanya itu bisa menginspirasi orang gitu. Orang sedih jadi seneng, orang seneng jadi sedih. Pokoknya ada impactnya lah, impactful gitu. Terus terus aduh, satu lagi siapa ya, gue lupa deh. Satu lagi tuh gue lupa siapa. Yang penting gue ngeluarin karya aja. Ada juga yang gitu. Ada juga gitu sebenarnya. Kayak ya adalah salah satu musisi juga yang ngeluarin album keren, susah, bagus. Gue emang cuma mau ngeluarin doang, gue ngomong ada yang kayak gitu. Yang penting gue punya karya. Ada juga gitu. Nah, gue dulu mikirnya yang penting punya karya. Cuman pas lama-lama kalau gue emang ada agak hitung-hitungan banget nih kalau gini. Maksudnya gue juga ngitung gitu. Ngapain gue spend uang banyak gitu? Jangan nyampe nominal nggak usah. Ntar gue udah bilang sombong. Berarti banyak tuh. Pokoknya kayak misalkan lu ngeluarin 500.000 buat sesuatu gitu, tapi nggak ada impactnya buat apa gitu. Buat apa kalau menurut gue gitu. Sedangkan ini bukan barang yang lu beli terus lu jual gitu. Ini yang lu buat, yang lu pikirin, yang lu buat dari dalam hati lah kasarnya gitu kan. Yang lu rasain, lu buat gitu.
kalau nggak bisa nyampe ke orang buat apa gitu. Yeah. Walaupun gue sekarang mikir mungkin juga nggak nyampe ke orang, Yeah. cuman at least lu ada perasaan kayak gue pengen gini, lu pengen ngasih sesuatu ke orang, ya itu sih yang gue lakuin sebenarnya. Jadi gue nggak cuma sekedar mau rilis aja, syukur ada yang bisa apa ya, connect, terinspirasi, kayak ngena gitu. Oh iya nih gue lagu banget lagunya gitu, walaupun instrumental. Iya. Tapi nanti ada featuring penyanyi. Ada juga, featuring tenang penyanyi, aja. keren. Ada, dari album ada ya. Nanti ya. Tunggu pandemi kelar, biar ada job. Tapi untuk awal teman-teman bisa lihat dulu nih. Iya, ada di Spotify. Gambar warnanya. Baskara, Letter to Heart. Keren. Ya, orang ya karakter main udah pasti ada masing-masing. Cuma kan sedikit banyak kita pasti menyesuaikan dengan tim atau karakter si penyanyi. Benar. Kita mendukung. Kalau solois, lo lebih sedikit, bukan lebih sedikit, justru lo lebih bisa mengekspresikan gaya lo ya, diri lo. Gitu. Kasarnya mau semena-mena lo main. Cuman karena nggak tahu ya deh, gue kalau misalkan jadi kayak serba cukup gitu, kayak cukup deh, kayak nggak usah berlebihan. Gue jadinya kayak gitu bunyinya. Ya jadi nggak show off gitu. Karena gue juga nggak pede. Tetap ya balik ke basic ya, maksudnya itu emang diri lo ya. Emang beneran gitu. Jadi kayak sebisa mungkin gue kayak main, maksudnya ya kan banyak kan kayak basis gitu. Kayak Berry deh gitu. Iya. Berry album bahasa keren banget pasti di depan gitu. Iya, depan. Ya dia tahu, dia menurut gue ya dia jago banget sih Berry. Berry jago dan enak gitu. Iya. Jadi dia mau naruh bass di depan muka, kasarnya juga nggak apa-apa, enak. Bebas aja. Bebas aja. Cuman gue emang nggak punya rasa pede sampai di situ, dan mungkin gue sadar akan capability gue emang nggak bisa segitunya gitu. Mungkin gue bisa, mungkin gue nggak tahu, tapi gue nggak pede. Jadi gue emang ngerasa kayak enggak deh, kayak segini cukup ya, benar. Seperti kata Mas Ryan, gue pernah dengar dan pernah mengutip beberapa kata Mas Ryan kayak, ya udah gue mainin yang gue bisa aja. Benar, secukupnya yang gue bisa. Maksudnya gue nggak mau yang, mungkin gue tahu tekniknya, mungkin gue bisa, tapi menurut gue ya nggak gue nih, ini nggak gue. Kayak gue mengeluarkan yang gue bisa aja, dan itu gue gitu ya. Itu benar, menurut gue salah satu masukan juga. Oh gitu ya, malah jadi misalnya, karena ini menurut gue sangat bagus juga masukan buat teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia musik ataupun udah ada tapi masih abu-abu lah gitu kan. Karena kan mereka kadang masih, kalau kayak gue, misalnya gue ini balik ke diri gue lagi ya, karena gue nggak tahu teman-teman gimana ya, cuman kurang lebih kalau gue kan dulu SMA pengen main musik karena pengen ngeband, taunya ngeband doang, gue nggak pernah tahu ada sessionis. Gue ya kalau guru gue tau lah sessionis, terus reguler itu taunya kalau main musik yang ngeband gitu karena jadi kan begitu masuk kan, oh ternyata ada dunia session, ada dunia reguler, dan ternyata instrumen pun bisa bikin sebuah karya ya. Jangan cuma mikir aduh gue nggak punya band, gue nggak nyanyi, gue bisa nggak bikin karya gitu. Maksudnya tetap kalau memang kalian ada ada semangat untuk bikin karya, atau gue kayaknya pengen punya karya gitu, walaupun kalian main instrumen ataupun main apa aja, kayaknya kalau emang itu dari dalam diri kalian, mending kalian coba explore gitu, pasti bisa lah. Bikin aja dulu. Apalagi zaman sekarang kan, udah sebegitu luasnya sosial media, sebegitu gampangnya tanda kutip untuk bikin musik sendiri gitu kan. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Iya. Keren. Terus berarti rencana ke depan adalah lu mau bikin album nih, kalau ya anggaplah kita pandeminya nggak ada lah ya, anggapnya. Kalau pandemi nggak ada, udah jadi nih. Januari kemarin tuh gue harus ngeluarin single. Oh iya. Jadi tuh pas kemarin awal tahun kan, gue juga liburan, duitnya kepake. Keren memang. Kan, musisi sukses biasa gitu, Januari liburan. Ada beberapa teman-teman kayak gitu tuh. Lu nggak ikut kan? Karena gue tahu nih ada pandemi. Untung gue gak ikut. Gue udah disuruh-suruh ya. Lu gak tahu, gue yakin lu gak tahu ada pandemi. Ya gak tahu lah, siapa yang tahu mah. Tuh pas mendekati Java Jazz tuh bulan Maret, yang ada di kepala gue pengen ngeluarin single pada bulan itu. Jadi tuh rencana gue tuh kan waktu itu gue ngeluarin single tuh bulan, lupa gue bulan apa lah, tahun lalu pokoknya. Terus gue pengennya tuh awal tahun ngeluarin satu, Maret ngeluarin satu, Juni, abis lebaran gue ngeluarin album. Rencananya gitu. Gila, berarti jadi gue buat timeline. Iya, harusnya bulan ini ya, harusnya ada album keluar. Oh iya, Juni ya. Iya. Harusnya keluar album. Tapi ternyata emang belum dikasih jalannya, belum ada rezekinya buat gue kesana. Iya. Rezekinya izin kesempatan gue. Rezeki bukan masalah duit doang. Iya benar. Rezeki itu ada kesempatan. Pengalaman itu rezeki. Nah itu yang gue mungkin emang belum kali ya. Oke, apa sadarnya. Tapi jadinya positifnya, gue jadi makin mateng deh. Maksudnya? Oh oke. Gue jadi makin pede karena kan gue sering bikin nih sekarang. Gue post di Instagram. Terus pas gue denger materi yang kemarin, kayaknya ini bisa lebih. Jadi kayak asalnya naik kelas lah. Naik kelas ya, bisa lebih matang lah, lebih matang persiapannya. Lebih tahu mau kemana. Terus jadi kayak nambah lagi. Ada satu lagu yang nambah di album, jadi nambah. Oke.
Keren. Nah itu teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya punya karya atau pengen bikin karya itu push aja. Push aja, jadi kalian pasti bisa, jangan takut, jangan ragu gitu ya. Kalau nggak bisa buat lagu nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Ya. Karena maksudnya penyanyi Indonesia pun yang terkenal yang kalian sering dengar bukan juga, lagu mereka juga nggak bisa buat lagu, mereka cuma bisa nyanyiin. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ya maksudnya semua, makanya tadi gue bilang banyak banget segmen-segmen di dunia musik ini yang mungkin teman-teman nggak terlalu tahu. Banyak banget. Gitu. Jadi ya gini kita share sebagian yang kita pernah jalanin yang juga kita pernah ya. jalanin. Gitu. Keren. Oke mal gue punya game sama kita lagi. Gue punya game. Apa nih? Ini biasanya teman-teman gue suka kaget kayak kenapa harus ada games? Itu ganggu juga sih. Biar seru aja. Sebenarnya sih biar pembahasannya nggak bosan-bosan amat. Ya, intinya bahas juga sih. Biar nggak serius-serius banget gitu kan. Iya. Biar slow-slow gitu loh. Ayo. Oke, nah gue punya pertanyaan cepat nih, malah 3 aja. Oke. Jadi lu jawab cepat aja A atau B. Oke. Ntar kita bahas di setelahnya. Apa nih? Keren. Tadi gue mau nanya apa ya? Wah, gimana nih? Nanya masa nggak tahu? Nggak, tadi gue udah bikin terus tiba-tiba gue mendapatkan ilham. Wow. Ilham Hi-Fi ya? Ya. Oh iya, sebelum gue nanya nih, berarti lu di Hi-Fi udah berapa lama nih? Total? Sampai 5 tahun. 5 tahun ya? Tahun ke-6. Tahun ke-6, anjir. Gue main sama Hi-Fi pertama kali 2014 bulan November. Wow. Masih inget tuh gue. Keren, lu masih inget tanggalnya? Enggak, tanggalnya sih gue lupa. Pokoknya akhir momennya November. lu ingat lah. Karena kan gue ulang tahun November. Oke. Terus dulu keyboard saya Irfan Kamili. Nah. Mal, selamat ulang tahun, happy birthday gitu-gitu. Sama tanggal sekian kosong enggak. Wih, oh itu birthday gift ya. Keren, Irfan. Homeboy. Irfan ya, ini birthday gift. Kami boleh ya. Dari situ tuh 2014. Ya 2014. Dulu gue gantiin Bani. Oh, oke. Kembali lagi. Oh iya, Bani Kembali bilang lagi, dia sempat Hi-Fi. Gue tuh sering banget tektokan sama Bani. Oke. Dari dulu ya. sampai ada yang ya gitu deh. Apa nih? Ya, tetap sahabatan banget. Gue Tahu tetap banget. sangat respect dan sangat menghargai Bani banget karena buat gue Bani impactfulnya luar biasa di hidup. Kayak di karir bermusik gue lumayan luar biasa. Gitu. Keren. Jadi teman-teman, saya contoh nih, ini salah satu sessionis yang selalu ini menurut gue lu ini malah apa namanya? Ibaratnya kalau pacaran lu pasti lama-lama gitu. Gitu. Soalnya kan ada orang yang pacaran cuma 3 bulan putus. Ya session juga gitu kan, ada yang fase-fasenya. Tapi lu lumayan 6 tahun itu menurut gua lama loh. Lumayan. As a sessionist gitu. Kan ada orang yang katanya lo udah nggak mau itu, gue bosan, gue ini. Iya. Sebenarnya gue sih satu, gue suka banget bermusik deh. Iya. Gue suka banget, jadi gue nggak peduli gitu. Iya. Selama gue manggung gue happy. Gitu. Iya benar. Jadi dan anak-anaknya sangat menyenangkan. Iya. Dan menurut gue anak-anak Hi-Fi positif. Gue nggak ngejilat sama sekali. Iya. Gue ngomong apa adanya. Iya, Anak-anaknya cukup fair. Oke. Kalau nggak suka ngomong. Nggak yang di belakang diganti, nggak apa-apa juga. Ya itu sistemnya beda-beda lah. Sistemnya beda-beda. Gue tidak menyalahkan pihak lain, cuman menurut gue yang kayak gitu fair. Gue pernah disuspend 1 kali manggung gue di cancel. Oh gitu, karena itu. Karena gue sempat ada masalah. Lu gue liburin dulu ya. Okay. Itu gue pernah tuh sekali. Ya, menurut gue itu tegas. Maksud gue apa yang lo lakuin semua ada konsekuensinya. Iya gitu. benar. Oke, itu gue juga minta maaf gitu kenapa gue kayak gitu. Oke, sorry gitu. Diskors Kasarnya diskors gitu. Tapi gue sangat menghargai keputusan mereka karena mereka bisa ngomong gue di depan maksudnya abis itu soalnya kejadian lagi luar kota, pulang luar kota, berapa hari kemudian gue ditelepon. Disuruh ke kantor ngobrol terus kayak diomongin lah gitu. Walaupun gue waktu itu nggak bisa ke kantor karena kenapa ya? Kalau nggak salah Nadia sakit deh. Jadi gue nggak bisa ke kantor, gue jagain Nadia di rumah. Akhirnya by phone aja nggak apa-apa, nggak mau lo nggak apa-apa. Gue bilang gitu, kalau lu emang harus gue ke kantor, gue ke kantor nggak apa-apa sebentar gitu. Nggak apa-apa, malah by phone aja, ada di telepon dia jelasin kondisinya gini-gini. Oh ya sudah oke. Ya penting make sense ya. Make sense banget. Ya. Oke, kita main game tipis-tipis saja. Pertanyaan cepat ya sebetulnya ya. Belum. Belum. 4 pertanyaan doang. Nambah ya, kata 3. Iya, jadi nambah nih malah. Biasa. Extra time tuh ya. Iya, biasa. Solonya nambah. Iya, nambah. Sekali putar lagi tuh ya. Iya, sekali putar lagi. Jangan nambah sebar ya. Iya. Ganjil dong. Oke, pertanyaan pertama. Fender atau F-Bass? Fender. Solois apa sessionist? Sessionist. Cewek musisi apa cewek kantoran? Bini gue yang jelas. Iya sih, waktu itu kan? Bini itu kantoran ya. Iya, berarti cewek kantoran. Iya, gue yang jawab 3 anjir. Terakhir bokap atau nyokap? Nggak bisa deh. Ya nggak, harus milih. Teman-teman gue juga pada kayak gitu kemarin. Nyokap. Ya oke. Nggak, gue bukan. Oke, ini udah 4 pertanyaan. Itu gue bukan untuk membandingkan lu lebih sayang mana, enggak. Iya, Cuman
Nanti kita akan ngobrol lah. Oke. Pertama Fender apa F-Bass? Sebenarnya gue agak ngarang aja, gue juga nggak tahu. Gue waktu itu kayak pernah ngobrol juga, cuman gue lupa dia tuh apa sih Dream Bass-nya Amal tuh apa, gue agak lupa. Jadi gue main nanya tadi Fender atau F-Bass. Lo F-Bass gak terlalu suka ya? Gini, kalau F-Bass itu sebenarnya basically kayak Fender. Iya sih. Tadi tuh gue maunya ini apa? Ini yang Fodera. Gue tetap akan bilang Fender. Oh ya, kenapa? Ya oke, jawaban lo kan Fender nih. Karena gue pakai Fender deh. Ya, ntar kalau lu endorse apa gitu. Tapi gini, gue lumayan orang yang seneng gonta-ganti bass dulu. Iya betul, gue tahu. Gue seneng gonta-ganti bass banget. Dari dulu gue pakai chord. Pokoknya abis itu gue lama pakai Fender tuh. Dari Fender gue sempat pakai chord. Oke. Chord gue ganti ke Nuts, mark Indonesia. Dari Nuts gue ganti Lakeland. Iya. Dari Lakeland gue sempat ganti MTD ya. Harganya mahal banget, bos. Iya, dia punya bass mahal nih. Abis itu ganti Maruzik. Ujung-ujungnya sekarang gue pakai Fender lagi. Jadi bass gue 2 biji Fender tuh lah. Karena menurut gue Fender unik aja sih buat gue, soundnya tuh paling bener Fender aja kalau buat gue ya. Itu kan selera. Tapi gue juga nggak suka, bukan nggak suka ya. Gue lebih suka Fender yang modern dibandingin Fender yang vintage. Jadi gue pasti gue pasangin preamp onboard, gue dibuat aktif lah gitu. Jadi soalnya biar lebih gua aja. Ya, keren. Itu maksudnya selera. Nggak bisa disalahin. Tapi gua pengen punya F-Bass. Pengen juga. Tapi mahal deh. Iya, kalau ini ceritanya harganya sama semua lah ceritanya kalau. Harga semua. Semuanya sebenarnya. Semuanya gua beli. Enggak, semua sama tapi di atas 60 juta. Ya, sama. Oke, soloist atau sessionist? Tadi gua ngomong sessionist ya? Iya. Goblok juga. Salah ya? Salah. Berarti dari dalam hati lu tuh sessionist berarti karena lu refleks. Nah, tapi sebenarnya jujur ya, gue lebih suka ngiringin orang sih. Oke. Ya nggak apa-apa gitu, bener. Maksudnya mungkin emang banyak orang yang kayak pengen maju gitu, pengen di depan gitu. Gue justru nggak pengen di depan, deh. Oke. Gue justru nggak pengen. Ya mungkin karena sifat dasar gue yang nggak minderan nggak pedean gitu. Cuman gue nggak mau di belakang banget gitu. Iya. Jadi kayak gray area tadi ya. Ya maksud gue kayak gue pengen gue punya peran yang penting di satu, misalkan kita ngomongin artis, satu tim gitu artis. Kalau gue gimana caranya gue pengen bisa dan kalau misalkan agak ngoyo, gue harus bisa jadi sosok peran yang penting di situ. Oke, ya. Menurut gua kalau player irreplaceable sih enggak juga sih, lu semua bisa diganti. Pasti ganti apa aja. Ada itu bisa apa aja gitu kan sebenarnya. Tapi gua pengen kayak kalau pas gua yang main tuh emang udah ada rasanya gitu. Gua pengen memberikan warnanya di situ. Jadi gimana caranya bukan keren-kerenan warna. Dulu gua keren-kerenan maunya. Oh, dulu ya, mindset dulu ya. Mindset dulu. Cuman makin sekarang gua bikin kayak ya makin yang warna paling bagus adalah warna paling fit sama warna musiknya. Gitu. Benar. Kayak gimana ya, kayak lu misalkan palette color gitu monokrom, tiba-tiba lu kasih warna pink gitu, nyambung dong gitu. Maksudnya ya lu bisa jadi abu-abu tua kah, abu-abu muda kah, warna yang paling menonjol tapi paling penting di situ. Iya benar. Itu kalau gua sih gitu. Keren. Itu masukan juga buat teman-teman nih. Maksudnya kalau baru mau masuk dunia musik nggak tahu kayak gimana aku. Kayak misalnya gue basicnya nguliknya Dream Theater gitu, tiba-tiba misalnya session harus main musik pop ya, lu harus menyesuaikan. Jangan juga kadang ada juga yang punya idealis berlebihan kayak ya gue begini ada ya kan. Nah gitu, jadi itu harus bisa menyesuaikan karena kondisinya adalah kalian sessionis gitu. Kalau kalian emang punya band sendiri itu oke, bebas banget, nggak masalah banget. Sama orang ini nggak sih kalau menurut gue ya masih banyak orang yang terjebak sama paradigma gue pengen beda. Iya benar, karena itu lumayan itu jadi bumerang kan, kayak lu beda, iya emang beda, aneh lu tuh. Iya beda sama aneh, itu udah lewat satu garis tipis ya. Tipis tuh kayak beda, oke ya kalau beda lu punya ciri khas aja. Ya beda ciri khas tapi tetap fit tadi. Tetap fit ya, kalau menurut gua harus tetap fit. Keren, itu gua juga setuju kok. Oke, cewek musisi atau kantoran? Lu pernah pacaran sama musisi nggak sih? Gua nggak tahu. Pernah lah. Oh ya, makanya kan jadi lama. Oh lama ya, anjing gua nggak tahu. Oke, terus ya maksud gua sekarang lu milih, kenapa lu gua gak akan baca musisinya, gua cuma nanya doang. Ya kenapa kalau musisi kantoran tuh kenapa? For your info, Amal udah menikah. Udah punya cincin. Gitu. Bani udah menikah pas cincin gak ada. Kata Bani sempit. Gua bilang lu jual nih, gara-gara pandemi lu jual. Gak ada cincinnya Amal. Jadi Amal udah menikah, kebetulan bininya adalah kantoran. Kenapa Mal? Ini juga soalnya menurut gua penting karena kan ada beberapa musisi yang mungkin kalau yang minderan pun bahkan kayak aduh gue mau deketin cewek tapi
kayak gue musisi deh, gue biasa-biasa aja gitu kan, takut. Atau mungkin ada yang kayaknya gue cocok sama musisi, cewek-cewek musisi deh. Soalnya kalau kantoran tuh gue nggak nyambung, takutnya ya kan, ada yang kayak gitu kan. Ada. Nah makanya lu bisa share sedikit, kan lo punya bini kantoran nih. Menurut lo apa yang spesial atau unik berhubungan sama cewek kantoran? Kalau buat Nadia gitu. Ya, iya kan Nadia. Sini lo, yang paling kantoran lain. Yang paling unik banget, yang maksud gue kayak oh gitu ya. Gue maksud gue bener-bener nengok pas dia kayak gitu, karena biasanya kalau misalkan abis ini main di mana, manggung kan? Dia nggak pernah ngomong main dari awal. Abis ini kerja di mana? Oke, dia menempatkan emang dia tahu profesi gue sebagai musisi itu sebagai pekerjaan. Iya. Jadi dia menganggap gue manggung, gue workshop, gue latihan itu kerja. Iya benar. Sepele, mungkin sepele ya. Cuman kata di antara sekian wanita yang pernah banyak tuh ada kamusnya berarti. Enggak, maksud gua even sampai temen pun pasti ngomongnya kayak main di mana? Main mana lo ya kan? Selalu gitu kan. Terkesannya tuh main-main. Kayak main-main, bener nih. Jadi misalkan gue juga masih kadang suka abis ini main di sini nih, abis ini manggung di sini gitu. Kalau Nadia dulu, nyokapnya Nadia dulu kayak kapan kamu kerja jadi lawyer gitu, masih gitu. Tetap ada ya. Nah dia selalu, jadi sempat waktu itu alhamdulillah mungkin memang lagi padat jadwal lagi banyak gitu. Gue nggak sempat ngapel ke rumahnya, dia nggak pernah pacaran 2 minggu. Wah, karena memang padat gitu. Terus nyokapnya nanyain kan, amal mana kok nggak sini, amal mana, amal kerja. Selalu didoktrin dengan kata kerja kan. Jadi sampai orang itu menganggap nyokapnya itu akhirnya menganggap gue itu sebagai apa yang gue lakukan itu sebagai pekerjaan gitu. Gitu. Karena tapi menurut gue nanya gitu, dan gue bilang waktu itu gue ngomong ke Nadia, kok kamu kok milih aku, kasarnya gitu lah. Gue jelasin salah satunya itu gitu, karena buat gue sepele tapi itu meter banget buat gue. Karena apa ya, maksudnya musisi yang nggak bisa bohong di sini masih sering banget dipandang sebelah mata lah gitu. Bener. Lu selalu dianggap main musik tuh hobi, bukan pekerjaan. Gitu. Tapi ketika lu menjalani ini lu sebagai pekerjaan, kita kan kayak gini udah kerja sebagai pekerjaan gitu, dan alhamdulillah bisa menghasilkan. Ya gue bisa ngawinin anak orang. Iyalah, jadi pasti kan ada hasilnya gitu. Maksud gue kayak banyak atau sedikit itu relatif. Tapi maksud gue itu menghasilkan halal, lu nggak yang gimana menurut gue kayak ya udah itu sebagai pekerjaan gue. Benar. Dan dia menghargai itu dari pertama kali gue ngobrol. Sebenarnya gue ketemu Nadia tuh udah 5 tahun sebelum gue pacaran. Gue udah pernah kenal 5 tahun sebelumnya. Ya waktu itu gue juga masih kuliah kan, jadi masih nggak kelihatan. Terus pas dia bilang, kenapa lo masih bisa bilang kalau misalkan apa yang gue lakukan itu sebagai pekerjaan gitu? Karena dari pertama kali kita ketemu, kamu tuh udah ngeband kan? Pas sekarang kamu udah ngeband, kamu bisa ini sendiri, kamu bisa mandiri, ya aku menganggap itu sebuah pekerjaan. Itu menurut gue yang keren. Gila ini. Nadia, thank you, menginspirasi banget nih. Dia nggak ada di sini tapi dia menginspirasi, gue juga terinspirasi jujur nih, kayak gokil sih, benar karena sekarang sepele ganti main sama pekerjaan, karena buat kalau gue pribadi juga kayak ya kadang emang kayak refleks aja kayak kita gue main di sini, gue juga jarang gue kerja di sini, tapi itu benar-benar sangat ini sih, karena mempengaruhi psikis juga kan. Benar itu ya. Jadi kayak nganggepnya kayak misalkan lo ntar malam kemana? Main gue di Senopati gitu. Kesana tuh lu kayak main-main kayak gitu. Kayak sepele ya, karena definisi main itu kan kalau misalkan gue tuh udah hampir gak pernah nyebut main, dan paling manggung lah. Kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan sama lu abis ini kemana mal? Main di sini gue. Udah karena kita udah paham. Udah sepaham gitu. Cuman kalau yang nggak tahu lu main maksudnya main. Saya ada gitu. Daripada gue males jelasin. Abis ini kemana mal? Abis ini gue ada kerjaan malam di CBD apa di mana gitu. Iya benar. Jadi yang lebih luas aja nih. Iya benar. Biar nggak usah banyak tanya gitu. Benar sama ya kadang juga mindset orang-orang juga kalau main tuh kan asal gitu. Kalau kerja, lu kerja baru tanya kerja apa lu? Main musik. Mereka kan lebih respect sih menurut gue. Secara psikis ya. Maksudnya, secara psikis kita kan kayak, lu mau kemana? Misalnya orang beda lah dari kita gitu. Kerja lo apa? Main musik. Gitu. Akan lebih gitu daripada main apa? Main band gue. Lu main band. Iya kan? Gitu. Sekarang itu maksudnya itu sepele tapi percayalah itu sangat mempengaruhi psikis Anda. Jadi kayak lu benar-benar menghargai pekerjaan aja sih menurut gua ya. Iya. Keren banget nih masukan-masukannya. Terakhir, bokap atau nyokap? Terakhir lu nyokap walaupun agak lama memang. Kenapa? Ya intinya bokap sama nyokap gua kan emang pisah, dan gua emang hidup sama nyokap. Dan dari from the day one, nyokap gue nggak pernah meragukan gue untuk gue bermain musik. Oke, keren. Dan sorry gue potong. Padahal nyokap lu dosen kan, maksud gue. Biasa kan orang-orang kayak begitu gitu. Ilmu pasti setidaknya menginginkan anaknya lebih dari dia kan. Gitu, ya kan. Nah, tapi nyokap lu
sangat support banget lo di musik ya. Nah, nyokap gue jadi dosen karena nyokap gue suka. Oke, jadi itu passion atas dasar gua. itu ya, atas dasar itu. Ya? Nyokap gue. Iya. Nyokap gue ngajar udah 20 tahun lebih deh. Iya, oke. Udah 20 tahun lebih dia mengajar dan dia suka mengajar. Oke. Nyokap gue sempat ditawarin untuk jadi apa ya, gue lupa deh. Pokoknya di luar ngajar deh. Kayak misalkan kantor manajer gitu. Rumah sakit. Iya. Dulu nyokap gue sempat punya tempat rehabilitas buat orang-orang narkoba dulu banget. Oke. Jadi kenal sama dokter, nyokap gue sempat untuk jadi manajer apa, manajer director atau apa dah, itulah. Iya, dipercayalah. Gaji gede deh. Gue gergetan namanya mak. Kenapa nggak lu aja? Iya, kenapa beli? Kaya kita dulu kan, kuliah kaya gue bilang. Nyokap gue ibu nggak suka gitu. Oke. Daripada stres. Iya. Dan maksudnya nyokap gue sama kampus gue dulu, nyokap cinta banget nyokap gue di kampus itu. Oke. Gue ngeliatnya gitu, walaupun nyokap gue mirip-mirip sama gue agak suka selengean, ketawa-tawa, santai gitu. Dia sempat ditawarin untuk jadi dosen di tempat lain, nyokap gue gak mau. Padahal kalau misalnya kalau anak kantoran disuruh pindah dengan salary yang jauh lebih gede, lu pasti ambil dong, kesempatan, experience. Lu kuliah dari dosen swasta, lu ngajar di dosen di kampus yang internasional. Oke. Nyokap gue gak ambil. Karena udah nyaman. Nyaman dan suka di situ ya. Nah, itu juga tricky kalau menurut gue. Gue nggak bilang nyokap gue salah, cuman kan ada istilah comfort zone kan. Iya. Lu harus tahu comfort zone lu tuh sehat apa enggak gitu. Kalau Okay. gue akhirnya membedakan gitu loh. Kan orang bilang kan kalau lu comfort zone lu nggak akan kemana-mana. Iya kan? Menurut gue nggak juga. Lu harus bisa lihat comfort zone-nya di situ. Kalau misalkan emang nggak bisa ngebuat lu kemana-mana, ya lu harus cabut. Cuman kalau lu nyaman di situ, misalkan kayak misalkan si A main sama John Mayer gitu, Pino Palladino gitu, let's say. Gue nggak tahu, misalnya ini analogi goblok gue aja, gitu kayak dia comfort zone main sama John Mayer, tapi itu ngebuat dia berkembang. Iya benar. Berkembang dari segi skill, financial, terus experience apa segala macam. Kalau lu bisa dapat itu dan lu nyaman di situ, masa lu mau bilang itu comfort zone? Enggak dong. Tapi lu nyaman di situ. Buat gue itu comfort zone juga gitu, karena ngapain gue cari, mas gue kayak analogi kayak lu udah ada makan, ngapain nyari makan tempat lain sih gitu. Lu udah kenyang di sini, lu nyari kesana ujungnya lu cuman kayak buang duit doang, ngemil gitu, ngapain gitu. Kalau lu udah cukup aja. Jadi makanya gue bilang asas cukup tadi. Gue ngerasa kayak cari yang cukup aja gitu. Keren. Ini benar. Bagus banget nih masukan. Soalnya kalau misalkan gitu kayak lu sebagai player gitu, kayak session player kan pengen manggung sebanyak-banyaknya sebenarnya kan, sama sebanyak-banyaknya artis gitu. Cuman kalau satu player manggung sama semua artis, misalkan gua sama Lodeng sama-sama main keyboard gitu, gua harus main sama Hi-Fi, Marion Jola, Adera, Afgan, Raisa segala macem. Kalau gua sikat semua itu, Lodeng makan apa? Iya benar. Maksud gua kayak lu harus bisa maksudnya lebih wise gitu sama lu harus membalikan kepada yang di atas gitu. Rezeki itu nggak mungkin ketukar gitu. Iya benar. Jadi kan menurut gua kayak ya cukup. Maksud gua lu dikasih gini ya lu cukup. Mungkin lu hidup di mimpi orang. Iya. Hidup di mimpi orang harusnya lu bersyukur. Keren. Menurut gua ya gua sangat bersyukur gitu walaupun sekarang dulu gua sempet yang kayak seneng, gua dulu happy banget sebagai session player anak muda gitu. Umur gua 24. Iya. Lu udah ada di situ Minggu main sama Hi-Fi, Selasa main sama Dera, besok main sama Kunto, ini main sama Raisa, main sama siapa gitu kayak seneng banget tuh main sama banyak orang gitu, main sama Randy Pandugo sama siapa ya, seneng gitu. Cuman waktu itu sempat teteran pala gue ketika main di acara festival, main lebih sama 3 orang, 4 orang. Meledak deng pala deng. Anjir, di festival yang sama ya? Festival sama. Padahal kadang kan orang mikir, wah mantep nih, gue bisa sikat semua. Ada juga sih yang bisa. Teman gue ada salah satu drummer. Iya. Acara Java Jazz main 11 kali. Oh ya, itu banyak banget kalau Java Jazz. Kan jazz loh. Itu susah sih ya. Maksud gue kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang gimana. Maksud gue kayak porsinya udah pas. Balik lagi ya, tiap orang berbeda-beda, tapi ya maksudnya gua dan lu mungkin pasti percaya maksudnya yang di atas udah punya kelompok masing-masingnya. Jadi semua pasti cukup lah dengan porsi masing-masing. Bener. Kalau lu mau jadi orang yang gua harus gini targetin banget nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuman biasanya yang gue lihat, maaf kalau gue salah, yang kayak gitu kadang suka nyakitin orang. Karena dia misalkan gue mau kesana gitu, gue mau ke Blok M gitu misalkan,
Tapi di depan ada orang gitu. Ya gue mau ke Blok M, lu ngalangin gue, lu ditabrak pasti sih, kan. benar-benar. Jadi kayak lu bisa settle down dikit. Oh ya, gue mau ke Blok M sana. Oh, kan bisa lewat sini, bisa Biar kali dikit ya. dikit Makanya kan katanya ada jalan banyak menuju Roma kan. Gitu. Benar, keren. Itu menurut gue gitu. Terima kasih Amal udah Sama-sama, ngobrol banyak banget masukan-masukan. Gue sendiri pun banyak banget belajar nih beberapa pengalamannya Amal dan juga istilah-istilah dan mindset lo yang gue oh iya ternyata kayak gini ya. Ya gue yakin dan percaya teman-teman juga pasti akan mendapatkan juga impact dan juga maksud dari sharing-sharing kita hari ini. Keren. Nah, sebelum mengakhiri ini Mal, gue biasa tanya ke semua teman-teman gue nih. 3 suka dan duka versi Amal Baskara selama berkarir di dunia musik. Suka dan duka? Iya. Ya tadi sih beberapa kan lu udah sebut, cuma ya akhirnya kalau dirangkum lah. Apa ya suka dan duka? Gue lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa dukanya deh dulu. Dukanya adalah ketika lu tidak dipercaya kalau lu bisa. Oke. Sama keluarga. Wow, lebih berat lagi. Gue pikir sama teman-teman sekitar. Kalau sama teman-teman, ya udahlah ya. Gue jujur suka ada di, misal orang bilang kan banyak underdog. Iya ya. Gue kadang suka di situ karena gue tahu gue nggak di situ. Iya ya. Jadi provingnya enak gitu. Iya benar kan. Gue proving bukan buat orang itu. Dulu gue proving ke lu, gue bisa lihat nih, gue main nama ini, gue bisa main ini. Gue sekarang lebih ke proving diri sendiri sih. Ya. Jadi kayak nggak ada beban gitu. Ada beban. Gitu. Jadi kayak yaudah gitu. Ya. Yang sedih adalah lu kehilangan teman. Oh oke. Karena di karir di bermusik lu bisa kehilangan teman. Bisa tuh ya, real tuh ya. Real, itu real. Oke. Sorry banget nih gue ngomong tapi itu real. Oke. Jadi lu hilang trust aja sama orang itu gitu. Karena lu dibilang A sampai Z, tenang aja Mal, kita akan tetap gini kok, nyatanya 0 sampai sekarang. Oke. Gue belajar banyak banget gitu. Oke. Itu duka kan? Duka. Terus tadi nggak mau keluarga apa nggak dipercaya? Dulu itu gue kan kata lu dulu kan, gue tidak dipercaya keluarga gue dulu. Jangan kayak gue gitu dulu. Karena dulu gue pas acara keluarga, om gue sempat ngomong gini, main musik tuh nggak bisa kaya, yang kaya tuh penyanyinya, gituin. Gue bilang, oh enak kaya, gue bisa kaya, gue bilang gitu. Nggak kaya juga, cukup. Tapi gue bisa belanja. Jadi salahnya gue pada saat itu adalah gue nggak nabung. Oke. Gue mau apa gue belanja. Jadi gue tiap pulang gue belanjaan deh. Keren. Rich musician. Gitu. Tapi gue nyesel sekarang. Iya. Kalau dulu gue nabung gue udah punya rumah kali deh. Iya. Bisa DP rumah lah gitu. Sekarang ya udah nggak apa-apa kan belajar. Keren. Iya benar. Jadi ini masukan buat teman-teman nih sebelum kalian terbawa nafsu gitu karena kaget ya kan dari yang mungkin masih baru kuliah terus lulus ataupun masih sekolah lulus tiba-tiba langsung dapat duit. Apalagi kalau tiba-tiba jobnya banyak kan biasa ya itu kaget sih ya. Pasti ada fase kaget lah. Kalian harus terbiasa dengan itu dan sebaiknya untuk nabung benar gitu. Keren. Masih ada lagi dukanya atau langsung mau geser ke suka? Dukanya sih nggak ada udah ya pokoknya itu jadi slow lah. Karena itu kalau dijabarin panjang dong ya kan. Ya itu kompleks lah. Iya kompleks. Oke, sukanya adalah yang paling sukanya nih. Paling sukanya boleh. Gue menjalankan sesuatu yang gue cinta banget. Menjadi suatu penghasilan yang cukup. Keren, tetap cukup kata kuncinya. Karena kalau misalkan bilang lebih, gue bukan bilang nggak lebih gitu, cuman ya gue belum punya pesawat sendiri, gue belum punya mobil mewah, berarti belum banyak. Iya belum banyak. Bentar masih cukup masih aja. Cukup, berarti itu yang dikasih sama Tuhan yang cukup buat lo. Iya benar. Aja gitu. Ya, dan gue cukup apa ya? Cukup bersyukur banget sih. Gak mungkin gak. Ada satu musisi yang bilang, lu udah bisa menjalankan sesuatu yang kayak gini, maksudnya yang tadi gue bilang, lu cinta banget main musik, ngeband, lu bisa ngeband jadi penghasilan lu main sama artis, lu bisa dapat fans. Kalau lu nggak bersyukur, lu bego. Iya benar. Iya dong. Iya benar. Ini cita-cita lu, maksudnya ini sesuatu yang lu suka. Nggak semua orang bisa ngejalanin, bukan kita ngejalanin mimpi orang ya. Maksudnya kayak orang yang suka foto gitu misalkan, dia pengen motret doang seumur hidupnya, bisa jadi pekerjaan nggak bisa. Kasihan gitu. Sedangkan temen gue banyak banget yang jago-jago banget main gitar, main bass, jago-jago banget. Tapi dia kenapa orang-orang bisa nggak tahu dia gitu. Iya. Benar-benar banyak lah kayak gitu ya. Oh ada satu lagi dukanya deh. Oh ada dukanya, oke. Kayak misalkan kayak tadi, setiap gua sini aja yang main, siapa tuh nggak kenal. Jadi penilaiannya penilaiannya nggak ada subjektif, nggak ada objektif. Oke. Tapi namanya subjektif. Apa tuh subjektif? Sob. Oh sob teman. Jadi teman-temannya ini aja. Anjay, Gak gue bercanda. Subjektif ya. Tapi suka gitu memang. Bahasa ilmiahnya nepotisme ya. Bahasa ilmiahnya ya.
Gitu deh. Oke. Gitu sih. Sukanya udah itu udah kok menyangkut semua. Menyangkut semua sih, kayak lo ngejalanin semuanya kan yang lo suka. Maksudnya lo ngejalanin sesuatu yang lo suka, dari lo bisa bikin musik, dari lo ketemu teman-teman baru, sama jadi kayak bahasa anak satu frekuensi. Keren. Anaknya mixingan banget ya. Iya kan, maksudnya kayak lu nyambung lah gitu. Lu ketemu temen, gue seneng kali deh gue punya temen kayak lu, kayak Rino, kayak Jojo, maksudnya teman-teman musisi semua gitu. Gue nggak bilang gue nggak suka sama yang lain, cuman kan kalau lu temenan lu nggak mungkin temenan sama semua orang gitu. Pasti kan lu ada cocoknya kan. Ya itu sebenarnya harus dihadapin sih. Iya benar. Keren, wah thank you ya. Sama-sama. Itu tadi ya nggak 3 sih, cuman ya suka dan duka versi Amal Baskara. Ini gue yakin bisa menjadi masukan buat kalian semua. Kalian juga kalau yang belum, setidaknya dapat gambaran, dapat pengetahuan, dapat referensi. Kalau misalnya kalian mau masuk tuh, kalian harus ngapain sih, siapin mental tuh apa aja sih gitu. Kadang-kadang kan masuk ke dunia baru atau ke dunia yang mereka cuma tadi gue bilang taunya sempit, begitu masuk seluas itu dan kemungkinan apa aja bisa terjadi gitu kan, kaget. Nah setidaknya kan kalau ini kita udah sharing-sharing, setidaknya kalian udah gambaran lah. Jadi kalau mengalami fase yang sama atau kurang lebih mirip-mirip, setidaknya udah bisa menghadapinya dengan lebih wise. Gitu. Keren. Nah terakhir banget nih sebelum menutup acara ini, pesan-pesan Mal. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin yang kayak fase lu masih kuliah terus kayak gue pilih mana ya, hukum atau musik ya, atau kalau itu jalanin aja. Masih sekolah atau apa, tiba-tiba kan aku pengen kayak Amal nih main sama banyak artis misalnya. Kalau masih sekolah kan mikirnya gitu kan. Itu mereka harus ngapain? Lo ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru mau mulai bermusik? Kalau mau mulai bermusik, nyemplung aja dulu. Nyemplung aja. Jalanin dulu aja. Penting lo suka kan. Ini terkesan sarkas ya sama jahat ya. Cuman kalau misalkan lu ngerasa lu udah nyemplung, tapi lu masih berpikir bisa nggak ya gue hidup dari sini, berarti lu belum ada di situ. Itu kata-katanya di Sanda. Keren. Boleh dong saya lagi, ntar biar gue tulis. Gak tahu deng, pokoknya intinya gitu. Kemarin gue kan nonton live Instagramnya, pokoknya kalau misalkan masih ada yang nanya gue bisa nggak ya hidup di situ gitu. Kalau lu masih nanya itu, berarti lu belum ada di situ. Keren. Gitu, intinya sih gitu. Itu katanya Risanda. Sanips. Mamang Aing. Oke Mal, thank you banget. Sama-sama, udah ngobrol-ngobrol di serunding nih, nggak berasa kan? Anjay, lama juga ya. Itu seru. Ya, maksudnya banyak obrolan dan seperti yang gue bilang, maksudnya kurang lebih tema yang gue angkat kurang lebih hampir semua sama dengan teman-teman musisi dan teman-teman tamu gue yang lain. Cuman gue yakin banget akan selalu spesial karena pasti semua cerita orang, setiap orang berbeda-beda gitu. Karena kan kita diciptakan dengan kekhususan dan juga story masing-masing. Story masing-masing gitu. Thank you teman-teman. Pesan gue satu lagi. Boleh. Jangan pernah menyamakan milestone lu dengan milestone orang. Perjalanan. Karena beda-beda. Jadi jangan meng-compare diri lu dengan orang lain. Iya, benar. Siapa tahu yang lu iri sama A, si A ternyata iri sama lu. Iya, benar. Jadi kayak biasanya gitu. Bersyukur aja. Keren. Itu. Ini keren banget nih hari ini. Gila, thank you teman-teman dengan menyaksikan serunding episode kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, juga bisa memberikan masukan dan referensi buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa saksikan juga serunding episode sebelum-sebelumnya. Keren. Dan juga nantikan episode selanjutnya dengan bintang tamu dan juga teman-teman musisi gue yang luar biasa dan juga menarik. Nah, tapi jangan lupa kalian boleh saksikan atau ada video klip nggak sih single lo? Ada. Oh, boleh saksikan di YouTube dan juga lihat di Spotify ya. Tadi Amal Baskara. Judul singlenya A Letter to a Heart. To a Heart. Jangan lupa ya. Nah, kalau teman-teman masih kayak aduh, gue tadi penasaran nih, mau misalnya gue juga kuliah hukum terus gue mau musik, mau sharing-sharing sama Mas Amal, boleh Instagramnya di mana? @amalbaskara. @amalbaskara pakai H, BHAS SKR gitu lah, terus isinya. Keren. Sama di Instagram di tiap Selasa gue buat konten sama teman gue Clancy Lembono main keyboard, namanya Come on Tuesday. Jadi tiap Selasa kita ngepost lagu pendek gitu yang kita buat atau kita cover bareng. Ada yang gue berdua doang sama Clancy, ada yang featuring sama teman-teman. Keren, itu boleh. Ini hari Selasa nih, hari ini nih. Hari ini udah tayang. Jangan dong, kan nanti tayangnya juga Selasa depan. Jadi Selasa depan gue ke post video. Iya kan? Tapi kan gue Senin Kamis tayangnya. Senin dah, besokannya jadi kan. Gitu. Oke teman-teman, boleh disaksikan nanti di Instagramnya Amal. Jangan lupa follow Moy Production juga dan juga gue Laudeng. Kalau teman-teman suka boleh subscribe di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita jumpa lagi di Serunding, seru-seruan bareng Laudeng.